Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka menuntut ilmu atau kuliah secara bersama. Salawat beriringan salam tidak lupa dan luputnya kita ucapkan kepada pucuk pimpinan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Rahmat Hidayat MAG, dan sama-sama kita hormati teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami Konsep Takwa, Qaidah dan Tahkim, yang beranggota 1 Ulul Husna dengan NIM 2113030031. Yang kedua, Suci Dianasari dengan NIM 2113030037. Yang ketiga dengan saya sendiri, Susi Susanti dengan NIM 2113030019. Baiklah, kepada pemateri pertama, kepada Ulul Husna dipersilakan secara hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ulul Husna dengan NIM 2113030031. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan sedikit tentang fatwa. Fatwa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, permintaan fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama, maka tidak sembarangan orang bisa menduduki sebagai mufti. Ada syarat-syaratnya yang harus dimiliki oleh seorang mufti itu ada 4. Yang pertama itu adalah fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa. Terus yang kedua itu, apabila ia bertakwa berdasarkan qaul seorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu. Dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah atau berbohong. Dan yang ketiga adalah seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ia dan penerima fatwanya. Dan yang terakhir itu adalah seorang mufti haruslah seorang yang alim yang memiliki kejujuran. Yang selanjutnya itu tentang kedudukan fatwa. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jawaban pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul itu memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid. Yang selanjutnya, Majelis Tarjiyah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi utama pembaharuan atau tajdid terhadap pemahaman agama. Pembaharuan dalam Muhammadiyah meliputi 2 segi. Jika dilihat dari sasarannya, yaitu pembaharuan
dalam arti mengembalikan kepada kemurniannya dengan sasaran soal-soal prinsip perjuangan yang bersifat tetap dan pembaharuan dalam arti modernisasi dengan sasaran mengenai masalah, metode, sistem, taktik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu Lajna Bahsul Masail NU. NU sebagai jamiah sekaligus gerakan diniyah Islamiyah dan Ittimiyah serta menjadikan paham sunnah wal jamaah sebagai basis teologi dan menganut salah satu dari mazhab metode istinbat hukum lajnah. Bahsul Masail di kalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung atau Al-Quran dan Sunnah, namun diartikan sesuai dengan sikap dasar bermazhab, terutama mazhab Syafi'i, meliputi posisi yang dominan. Yang selanjutnya itu Majelis Fatwa Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerakan dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli pada tahun 1975 di Jakarta sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Fungsi dan peran utama MUI yaitu ada 4. Yang pertama itu sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yang kedua itu sebagai pemberi fatwa atau mufti, dan yang ketiga ada sebagai pembimbingan dan pelayanan umat, yang keempat ada sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kelima dan yang terakhir itu ada gerakan islah wa al-tadid. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Ulul Husna yang telah menyampaikan materi 1. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Suci Dianasari. Kepada Saudari Suci Dianasari dipersilakan secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Suci Dianasari dengan NIM 2113030037. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu tentang pengertian kada. Konsep kada. Pengertian kada. Dalam istilah fikih, istilah kada dipakai dalam dua artian. Dua tempat, yaitu dalam arti lembaga peradilan dan kada dalam arti pelaksanaan kewajiban khususnya ibadah. Kada dalam pengertian yang kedua merupakan pengimbangan dari ada. Fuqaha berbeda pendapat tentang melakukan kewajiban kada. Pendapat yang pertama dipelopori oleh ulama mazhab Hanafi, Hambali, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, Malik, dan pada umumnya Hambali, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, Malik, dan pada umumnya ulama hadis memandang wajib melakukan atau melaksanakan kada atas dalil atau alasan. Dari segi boleh atau tidaknya mewakilkan suatu pelaksanaan ibadah kepada orang lain, ulama fikih membaginya kepada bentuk. Yang pertama, ibadah yang terkait dengan harta saja seperti zakat, kafarat, dan kurban. Yang kedua, untuk mendistribusikannya boleh diwakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, ibadah jasmani saja seperti salat dan puasa. Keempat yaitu diwakilkan kepada orang lain. Yang kelima, ibadah yang terkait dengan badan atau dan harta seperti ibadah haji. B. Dasar hukum kada. Menurut pendapat ini, dalil yang menjadi alasan wajibnya melaksanakan kada yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam sedang perjalanan lalu ia berbuka, maka diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari lainnya.
Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Dan ada hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang datang bertanya kepada Ujabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ibuku mati sedang ia berhutang puasa sebulan, apakah boleh aku menghadai untuknya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, hutang kepada Allah tidak lebih patut dibayar atau dikada. Hadis riwayat Bukhari Muslim. C. Hal-hal yang dapat dikada. Adapun macam-macam ibadah kasah yang dapat dikada adalah solat. Solat kada adalah melaksanakan salah satu solat di luar waktunya, seperti mengerjakan solat zuhur di waktu asar. Ulama fikih menyatakan bahwa kewajiban solat seperti tidak boleh ditinggalkan sama sekali tanpa uzur. Karenanya solat yang ditinggalkan harus dikada atau diganti pada waktu berikutnya. Yang kedua yaitu ibadah haji. Haji badal adalah menggantikan haji orang lain. Terdapat kesepakatan ulama fikih tentang kebolehan melakukan ibadah haji atas nama orang lain yang telah meninggal dunia. Jumhur ulama fikih terdiri atas ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa dibolehkan orang-orang yang masih hidup meminta orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas dirinya apabila ia masih sanggup untuk duduk di atas untanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hajikan ia olehmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan diwajibkan bagi umat muslim. Syarat wajib puasa yaitu pertama, balik atau Islam. Puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam. Maka bagi orang-orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan puasa. Yang kedua, yaitu balik. Anak kecil tidak diwajibkan berpuasa karena mereka belum balik, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hukum itu dibatalkan atas 3 golongan, yaitu atas orang tidur sehingga ia terbangun, yaitu atas anak kecil sehingga ia dewasa, dan atas orang gila sehingga ia berakal atau sehat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Hasbi Asidiki, puasa anak kecil yang telah berakal yang sanggup berpuasa maka sah puasanya walaupun belum balik. Yang kemudian C. Berakal. Orang yang tidak mukallaf atau orang gila karena tidak mempunyai akal yang menjadi dasar taklif, maka tidaklah wajib berpuasa pada waktu sedang gila berdasarkan kaidah usuliyah yang berbunyi, yang artinya apa-apa yang mengandung tuntutan terhadap mukallaf untuk berbuat atau melakukannya atau menahannya dari melakukannya atau memilih antar melakukan dengan tidak melakukan. D. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Wanita yang sedang haid atau sedang nifas pasca melahirkan tidak diwajibkan untuk berpuasa kecuali apabila ia telah suci dari hadas tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal pada saat menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup untuk duduk di atas untanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hajikan ia olehmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan diwajibkan bagi umat muslim. Syarat wajib puasa yaitu pertama, balik atau Islam. Puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam. Maka bagi orang-orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan puasa. Yang kedua, yaitu balik. Anak kecil tidak diwajibkan berpuasa
karena mereka belum balik, sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hukum itu dibatalkan atas 3 golongan, yaitu atas orang tidur sehingga ia terbangun, yaitu atas anak kecil sehingga ia dewasa, dan atas orang gila sehingga ia berakal atau sehat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Hasbi Asidiki, puasa anak kecil yang telah berakal yang sanggup berpuasa maka sah puasanya walaupun belum balik. Yang kemudian C. Berakal. Orang yang tidak mukallaf atau orang gila karena tidak mempunyai akal yang menjadi dasar taklif, maka tidaklah wajib berpuasa pada waktu sedang gila berdasarkan kaidah usuliyah yang berbunyi, yang artinya apa-apa yang mengandung tuntutan terhadap mukallaf untuk berbuat atau melakukannya atau menahannya dari melakukannya atau memilih antar melakukan dengan tidak melakukan. D. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Wanita yang sedang haid atau sedang nifas pasca melahirkan tidak diwajibkan untuk berpuasa, kecuali apabila ia telah suci dari hadas tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal pada saat menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi ketiga, yaitu pengertian tentang taknin. Taknin merupakan bentuk masdar dari kata kanaa yang berarti bentuk undang-undang. Ada berpendapat kata ini merupakan dari bahasa Romawi, dan ada juga berpendapat kata ini berasal dari bahasa Persia menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang arti alat pengukur atau kaidah. Di Eropa, istilah kanun atau canon dipakai untuk penunjuk hukum gereja yang disebut pula kolonik. 1. Kanun kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab yang berarti ukuran segala sesuatu dan juga berarti jalan atau cara. Adapun dimaksud hukum adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan aturan terhadap perbuatan orang-orang Islam. 2. Hukum syariah. Hukum syariah ini terdapat dalam sumber Islam yang disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, dan pengalian atas keduanya dengan menggunakan akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bagian B. Sejarah pengembangan taknin. Jika taknin dimaknai secara luas yang diartikan sebagai tasrik dalam kurung pembentukan hukum, maka taknin dapat dilacak sebagai keberadaannya sejak masa Nabi. Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab ada dan kemudian diutuskan kepada Utsman bin Affan. C. Keasbahan taknim. Para ulama klasik belum mengenai istilah taknin karena ia merupakan suatu istilah baru dalam penerapan perundang-undangan. Para hakim berkewajiban mengikuti sesuatu pendapat ketika memutuskan suatu perkara. Jadi tidak boleh dilanggarkannya sekalipun memiliki pemegang penempatan DIC. Sekian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.